Diam itu enak, diam itu nyaman. Tapi perubahan tidak pernah dihasilkan oleh orang-orang yang berdiam. Kita melangkah, kita bergerak terus, bukan kita yakin bahwa kita akan berhasil atau kita akan sukses. Belum tentu. Tapi yang kita yakin adalah kalau diam, perubahan tidak akan terjadi. Bergerak pun belum tentu terjadi perubahan itu, apalagi diam. Jadi rekan-rekan semua, sekecil apapun, mari kita di Korpri terus berupaya. Di BKN terus berupaya. Semangat kita kalau Korpri itu sebagai orang tuanya ASN. BKN sebagai bapaknya ASN. Maka kita harus bergerak terus untuk membuat ASN kita saat mulai masuk bekerja itu sudah merasakan kebahagiaan. Terus menjadi lebih sejahtera sampai pensiun itu merasakan alhamdulillah saya akan pensiun sudah akan cukup dan sejahtera. Tapi ini mimpi besar. Saya selalu bermimpi besar Pak Agung ketika masuk jadi ketua umum Korpri 10 tahun yang lalu merancang bisakah kita menerima pensiun yang diberikan 70 juta itu apa namanya Bu Neni? Kalau pensiun tunjangan hari tua. Bisa enggak tunjangan hari tua dapatnya 500 juta sampai dengan 1 miliar. Kemudian saya teringat dengan firman Tuhan, innama amruhu idza aroda sayan ayyakulalahu kun fayakun. Allah sudah berfirman kun fayakun, kalau itu jadi maka jadilah. Kemudian kawan saya, iya Pak Judan, saya pasrah aja kun fayakun, kalau saatnya dapat 1 miliar, dapat 1 miliar. Enggak juga begitu, saya bilang. Harus ada ikhtiarnya. Saya nambah Bapak dan Ibu, agar saat besok saya umur 60 tahun saya mengambil pensiun atau umur 70 tahun sesuai guru besar saya ngambil pensiun dapatnya 500 juta atau 1 miliar. Saya nambah iurnya. Jadi biar jadi kun fayakun saya nambah iurnya. Yang selama ini kalau dipotong antara berapa? 8% ya. Untuk THT dan pensiun dan hari tua sekitar 8%, saya tambah menjadi 25% dari semua penghasilan saya. Saya investasikan. Saya nambah iurnya. Karena saya ingin dapat banyak. Maka itu yang saya lakukan dengan kata dah menyerah. Kalau menyerah nggak akan ada perubahan. Kalau saya diam nggak akan ada perubahan. Belum tentu juga berhasil. Tapi perubahan akan ada. Saya jamin besok THT saya lebih besar dari Pak Herman. Pensiunnya hampir sama, tapi beliau karena standar 8%, saya 25%. Wajar kan? Ada selisih 17%, nanti pendapatannya juga akan berbeda. Nah, apalagi yang harus kita investasikan? Rekan-rekan, saya berinvestasi besar di 2 titik. Satu di pendidikan dan yang kedua di kesehatan. Ini investasi penting. Di luar investasi finansial, saya sejak 20 tahun yang lalu mengembangkan bisnis bonsai. Jadi saya memberi contoh ke rekan-rekan saya membina ribuan petani bonsai. Jadi teman-teman, kalau saya sedang merancang nih, gift itu kalau ngasih parcel bukan makanan, ngasihnya pohon bonsai. Nah kalau mau beli ke tempat saya, ada nggak di Google? Buka Google coba. Buka Google, ditayangkan di sini nggak? Saya sekedar memberi contoh untuk memotivasi teman-teman bahwa yang saya lakukan itu bukan storytelling, tapi true story. Itu, ya. Coba ditayangkan, diklik di Google klinik bonsai. Nah, sejak 20 tahun yang lalu, dulu saya bisnisnya adenium. Tapi rugi. Kalau hujan banyak yang mati. Jadi beda dengan pohon bonsai, itu suka air. Adenium itu nggak terlalu suka air. Jadi kebanyakan air itu mati. Nah, diklik coba. Klik klinik bonsai.
Nah ini, jadi ini teman-teman, di sini saya. Itu pohon kecil-kecil. Jadi kalau mau cari bonsai, klik klinik bonsai. Dokter Fatah itu. Nah itu ada Aziz Gagap, main ke rumah saya, beli bonsai, klik. Nah ini. Nah ini cocok bagi yang muda-muda. Jadi kalau muda, pohon bonsai itu murah, 50.000, 100.000, 200.000, yang mahal juga ada. Yang 100 juta juga ada, 50 juta juga ada. Nah, tapi kalau masih muda, anak SMA, anak-anak yang baru masuk PNS, nanti 20 tahun lagi bonsainya udah bagus-bagus. Karena saya udah 20 tahun, nah bonsainya udah layak dijual. Jadi teman-teman kalau mau kasih hadiah buat teman-temannya, jangan kasih apa? Roti, apa lagi ya? Buah. Sekali-sekali itu bonsai-bonsai itu boleh itu diangkat. Teman-teman kalau kuat juga saya kasih satu bonsai itu angkat sendiri dengan tangan juga boleh. Nah, ini true story. Sekolah, saya mempersiapkan sekolah. S2, S3, kemudian kesehatan. Saya berolahraga. Saya itu Pak Yomo malah pingin pegawai BKN itu kita wajibkan punya lingkar pinggang tertentu sebagaimana di Jepang. Karena tolok ukur kesehatan salah satunya berapa lebar lingkar pinggangnya. Biar berolahraga. Gitu. Jadi rekan-rekan, biar kita tidak keluar biaya yang tidak perlu, investasikan untuk hidup sehat. Caranya bagaimana? Makan teratur, olahraga teratur, tidur teratur, berpikir seperlunya. Tidak perlu berpikir yang enggak-enggak. Kalau ada masalah kita selesaikan, kalau itu belum jadi masalah, teman-teman enggak usah pikirkan yang rumit-rumit. Misalnya datang pada saya, Pak, saya pensiunnya nanti bagaimana ya Pak? Sudahlah, Ibu berapa tahun pensiunnya lagi? 8 tahun. Kita pikir nanti, belakangan. Yang penting Ibu persiapkan, Ibu bisa apa? Kalau di rumah bisa membuka warung, suaminya kerja apa? Suami saya wira swasta, bisa usaha. Bisa beternak burung. Bisa usaha ternak lele, ikan gurami, tapi jangan memulai usaha 6 bulan sebelum pensiun. Telat. Kenapa telat? Jaringannya sudah berkurang. Besok kalau rugi, uang buat nutup ruginya udah nggak ada. Karena pensiunnya sudah tinggal sedikit. Jadi kalau mau mulai usaha, kami di Korpri Pak Agung dengan kawan-kawan, pelatihannya itu 10 tahun sebelum pensiun, 5 tahun sebelum pensiun, sehingga jaringannya masih ada. Coba kalau saya bisnis bonsai 2 tahun sebelum pensiun, ya bonsainya belum jadilah. Orang bikin bonsai itu lama, kalau beli baru sudah harganya tinggi, margin keuntungannya akan sedikit. Kita margin keuntungannya banyak karena kita rawat terlebih dahulu. Jadi masih agak panjang usianya. Jadi sekali lagi rekan-rekan Bu Neni, terima kasih. Rekan-rekan Bu BRI, Bu Sinta dan teman-teman terima kasih banyak. Ini langkah yang bagus. Sekali lagi, diam tidak akan menghasilkan perubahan. Dan dunia diubah oleh orang-orang yang tidak mudah menyerah. Oleh karena itu mari kita tidak boleh diam, terus bergerak, lakukan perubahan-perubahan dengan pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan nyata. Pak, apakah pikiran bisa merubah sesuatu? Bisa, dengan edukasi-edukasi seperti ini. Jadi Bu Neni dengan Korpri teruslah mengedukasi, baik dengan Zoom atau dengan video-video pendek saja. Saat beliau mau bangkit atau mau berhasil, suruh cerita gagalnya juga. Kita harus belajar dari kegagalan-kegagalan sebelum sampai ke keberhasilannya. Karena anak-anak muda, rekan-rekan semua, ibu bapak, seringkali ke saya ngomong begini, Pak Zudan enak ya, dulu doktornya masih muda, profesornya masih muda. Saya bilang, Dek,
Ketika saya dulu jadi dokter, sekolah dokter umur 26 tahun, teman-teman saya yang lain nongkrong, saya ke perpustakaan. Ketika teman-teman saya yang lain memeluk istrinya, saya memeluk buku dan komputer, nulis disertasi. Jadi jangan dilihat orang itu saat berhasilnya, dia hanya tidak menceritakan susahnya, dia sedang tidak menceritakan ketidaknyamanannya. Jadi kalau mau berhasil harus mampu merasakan tidak nyaman, harus mau. Karena kalau ingin nyaman terus, diem itu nyaman. Tapi tahu-tahu diabetesnya meningkat, tubuhnya melar. Karena nggak mau olahraga. Olahraga sering merasakan tidak nyaman, capek. Sekolah juga begitu. Tapi hasilnya akan berbeda. Semakin kuat merasakan tidak nyaman, maka pintu keberhasilan akan semakin besar. Contoh ini adik-adik sudah pada minta pindah pada saya, Pak boleh enggak saya pindah? Baru ditempatkan, Pak kapan saya boleh mengajukan usulan pindah? Saya langsung jawab, hubungi biro SDM aja. Jadi Bu Ana siap-siap tuh banyak akan menghubungi Ibu minta pindah. Nanti ditanya, sudah berapa tahun pisah sama keluarga gitu. Ibu udah berapa tahun pernah pisah sama keluarga? Paling lama 7 tahun. Nah, tolong beritahu adik-adik itu, kamu berapa tahun? 1 tahun. Aku lihat nih 7 tahun gitu ya. Untuk jadi eselon 2 harus tangguh. Itu rekan-rekan semuanya, saya apresiasi banyak acara ini. Dan untuk rekan-rekan yang ikut di ruang daring, mari kita sama-sama ikuti acara ini karena akan banyak sekali manfaatnya untuk membangun financial freedom. Ya, kemampuan kita untuk bisa mengelola keuangan. Tapi tolong ibu-ibu dari BRI, bapak-bapak dari BRI, bagaimana cerdas finansial itu bisa kita bangun ketika finansialnya nggak punya, itu gimana caranya? Kalau Pak Tung Desem Waringin itu bilang beternak uang, syaratnya punya uang dulu. Nah ini agak susah ini. Kita ini belum punya uang, gimana caranya biar finansial kita cerdas? Nah ini rekan-rekan tips dan triknya ada di kawan-kawan dari BRI. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya, mohon maaf lahir batin, sukses selalu, semoga Allah merahmati kita, menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat.